Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke konten PMI Kota Jakarta Selatan di It's Time. Di awal tahun yang baru ini, 22 hari dari tahun 1 Januari kemarin kita merayakan tahun baru 2021. Semoga harapan yang kita impikan ataupun ekspektasi ataupun resolusi yang kita harapkan di tahun ini bisa tercapai. Dan kami juga dari segenap Markas PMI Kota Jakarta Selatan menyampaikan belasungkawa turut prihatin kepada saudara-saudara kita di beberapa daerah yang sedang terkena bencana, dan juga kita atas nama Markas PMI Kota Jakarta Selatan menyampaikan turut berduka cita juga atas terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ 182. Kami turut prihatin, semoga para saudara-saudara kita dan teman-teman kita bisa diberikan ketabahan, bisa diberikan ketegaran untuk menghadapi masalah dan bencana, dan kita pun juga harus turut membantu pemerintah dengan cara menjaga 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan makanya mungkin untuk teman-teman yang sekarang lihat di video kita kali ini, kita di tim, di room ini, di ruangan ini, kita sekarang sudah menggunakan masker. Jadi insya Allah kita bisa menjaga jarak, bisa mengatur social distancing, dan semoga kita bisa membuat Jakarta Selatan lebih bangkit daripada biasanya. Hari ini, jadi kita akan bertemu sama salah satu orang yang energik banget. Saya pernah satu project sama beliau, pernah ngikut spraying juga di daerah Jakarta Selatan. Semangatnya sangat luar biasa menurut saya, benar-benar. Mungkin untuk kita yang junior-juniornya beliau, kita bisa mengikuti jejak semangatnya, terus juga inspiratif banget orangnya. Kita sekarang akan bertemu dengan Kak Junet dari staf pelayanan Markas PMI Kota Jakarta Selatan. Selamat siang Kak Junet. Siang. Sehat Kak ya? Alhamdulillah. Harus social distancing banget nih. Tetap kita jaga jarak. Oke, harus banget itu Kak. Nah, hari ini sebenarnya saya mau ngomongin masalah bencana nih Kak. Iya. Karena kan pelayanan di PMI Jakarta Selatan kita berbasisnya bencana. Betul. Banyak banget bencana yang kita tahu di Jakarta, di DKI Jakarta, ataupun nantinya kita akan, sekarang pun juga udah terjadi terjadi banyak di daerah-daerah ya. Hal yang tidak ingin kita dapati, tapi ya kalau sudah alam dan Tuhan yang berbicara, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pertama Kak yang mau saya tanyain, ngapain aja sih Kak divisi pelayanan di Markas PMI Jakarta Selatan? Bisa dijelaskan Kak ke teman-teman? Jadi gini, baik teman-teman juga para YouTuber biar tahu nih tugas pokok PMI apa aja sih, banyak ya. Pak, tugas pokok PMI banyak sebenarnya. Itu ada 16 item. Salah satunya pertama pelayanan ambulan, kedua pelayanan mobil jenazah, pelayanan psikososial, support program PSK, memberikan dukungan pada saat terjadi bencana. Kan biasanya banyak nih anak-anak kecil trauma healing ya, pusing, dialah yang main. Terus ada lagi RFL, restoring family link, itu pencarian data keluarga yang hilang. Contohnya yang hal kecil yang tadi kita sebutkan, misalkan di Sriwijaya nih, Sriwijaya SJ 182, kan biasanya masyarakat nih ada yang nangis, kita nggak tahu tuh bener keluarganya atau bukan kan gitu. Namanya di lapangan. Nah, itulah yang kita tarik. RFL-nya bergerak, restoring family healing-nya bergerak, terus PSK-nya juga bergerak, memotivasi, ajak keluarga korban, memberikan motivasi, kalau bisa doain aja kan gitu. Nah itu berapa item. Nah terus ada hunian lagi, karena setiap bencana kan yang namanya gempa pasti rumah banyak yang hancur. Nah itu salah satunya, namanya hunian. Nah hunian gimana caranya kita bikinkan hunian yang layak untuk masyarakat. Gitu. Contoh yang kecil aja, kemarin kita di Lombok lah. Di Lombok itu kita bikin hunian, itu kan gempa, habis hampir rata semua hancur. Kalau dia tinggal di situ kan nggak nyaman. Tapi yang namanya masyarakat, walaupun tanahnya sehancur apapun dia tetap, saya pengen tinggal di sini. Nah gimana caranya? Nah inilah kita bisa bantu. Oke, kita akan bikinkan hunian yang layak buat ibu. Karena yang namanya buat keluarga udah pasti kita harus ada yang namanya ruang tamu, ada dapur, ada kamar. Nah, itu kita buat. Bagaimana caranya? Ayo, kita secara bersama-sama sama masyarakat, Bapak mau bikin seperti apa? Kita akan siapkan terpalnya 2. Terus
bahan-bahannya dari mana? Bahan-bahan dari rumah bapak yang hancur ini, ayo kita kelola. Oke. Nah itu kita sampai berapa bulan saya bikin itu. Nah itu di situ. Nah mencoba apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Tapi tetap namanya masyarakat tidak ada pernah menganggap itu bagus. Gimana? Tapi ada aja selalu pasti kendala. ada aja ya. Pandangan negatif tuh pasti selalu ada. Pasti ada. Kenapa saya bikin nama layak? Nah, yang mau kan bapak sendiri. Nah, namanya NGO yang lihat, ini nggak pantas ya. Dia bikin lagi yang bikin namanya, tapi nggak pernah mau masyarakat ke sana. Tapi saya mau tetap yang dari KMI yang buat. Nah, itu satu kebanggaan di situ. Jadi ada yang tidak terima, tapi ada yang benar-benar terima. Akhirnya, saya bilang tanahnya tanah dia. Nah kalau dia ditinggal kan dipindah ke sana dia nggak mau. Makanya saya bilang kalau ibu mau bikin hunian, ayo tanah ini yang mana kita rapikan, kita beresin, baru kita pasang lagi. Bikin rumah hunian yang layak. Ada ruang tamu, ada kamar mandi, ada dapur. Oke. Terus ini menarik nih perihal bencana. Ya kan perihal bencana nih. Jakarta alhamdulillahnya sampai saat dan semoga nggak terjadi lagi ya. Biasanya Jakarta ada siklus nih per 4 tahun sekali banjir yang besar. Dan kebetulan juga jatuh di tahun 2021 ini nih seharusnya nih. Persiapan apa sih Kak yang biasanya kalau seandainya kayak gitu dan pelayanan apa yang bisa masyarakat dapatkan pada saat kejadian bencana gitu? Oke. Bencana ya mudah-mudahan jangan sampai. Amin. Tapi yang namanya siklus tahunan itu kita selalu ada. Itu minimal. Karena apa? Biasanya di awal tahun baru itu terjadi. Sampai saat pertengahan itu masih ada banjir. Tapi sekarang ya kita nggak tahu, namanya Allah memberikan jalan. Kayaknya kita nggak dikasih dulu kali. Apa nggak tahu setelah dari sana kita nggak. Namanya musibah kan tidak. Nah, cuman gimana antisipasi tetap yang namanya kewaspadaan kita, persiapan yang namanya relawan dibekali wajib. Karena kita mewajibkan relawan untuk misalnya contoh, apa nih yang kita butuhkan? Oh di suasana begini, banjir, berarti kita harus ajak mereka berlatih apa nih? Rescue, penyelamatan air di dalam air deras misalnya, atau banjir. Nah itu kita kendalikan. Terus apa lagi? Bidang bencana. Karena apa? Kita akan bagi lagi nanti di Jakarta kan selatan ada sekitar 65 kelurahan. Dari 65 kelurahan itu taruhlah misalkan 65%, berarti kan sekitar 30-an, 34 kelurahan. Nah, coba terbayang nggak gitu? Sedangkan relawan kita cuma ada di Jakarta Selatan sekian. Nah, makanya kenapa di sini kita persiapan. Apa? Masyarakat kita ajak, kita bina. Yaitu namanya SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat. Ya kita latih, kita berikan ilmu, minimal ada. Minimal mereka yang jadi pertolongan pertamanya sebelum PMI hadir, dia sudah ada di masyarakat. Ini menarik nih, berarti SIBAT pun juga ikut pelatihan yang diprakarasai oleh pelayanan sendiri. Betul, jadi kita ada yang namanya pembinaan untuk SIBAT. Nah, sekarang kita udah punya 32 binaan SIBAT. Baru 32 dari 65 kelurahan. Kelurahan yang lainnya? Belum, karena kan yang diutamakan adalah daerah yang rawan bencana, banjir, kebakaran, apapun, tanah longsor itu yang. Contoh tanah longsor kita udah belum lama ini di bulan September kalau nggak salah di Cianjur. Itu kan salah satu. Kita nggak pernah tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi yang namanya masyarakat itu 2 tahun sebelumnya udah terjadi. Nah, harus kan berpikir, oh iya namanya ini apalagi nanti ada pergeseran namanya tanah. Nah, itu yang kita tidak pernah tahu. Makanya kita mencoba gimana caranya masyarakat tetap siaga, kita pun juga siaga. Tapi model pelatihannya SIBAT sendiri ini akankah sampai ke 65 kelurahan juga atau kita hanya terfokus di sini saja? Kalau kita mencoba, kalau apa yang misalkan kita ini dengan bulan dana yang cukup luar biasa ya, dengan bukan kerja keras teman-teman juga, relawan juga. Nah mudah-mudahan kita bisa terrealisasikan untuk yang 65 kelurahan. Jadi nggak hanya daerah dampak bencana, tapi yang tidak terkena dampak juga tetap. Berarti masih on proses ya sampai ke 65. Makanya mudah terus yang namanya pembinaan itu nggak akan putus.
Terus yang namanya pembinaan. Karena apa? Yang namanya masyarakat selalu berubah-ubah. Nah, jadi wah iya saya mau harus kerja nih, kan kita nggak maksa. Namanya relawan, silakan. Nah, di masyarakat pun juga gitu. Saya kalau jadi relawan terus, saya mau penghasilan dari mana orang rumah kan gitu. Itu kita maklumin lah. Tapi kita harus merintis. Mana lagi nih yang mau? Yang namanya orang berlomba-lomba untuk jadi relawan. Karena mikirnya actionnya ada, nyata gitu. Kelihatan di masyarakat. Di lapangan selalu ada, tampil PMI. Padahal itu sibat. Gitu. Oke, ini menarik perihal ternyata di bidang pelayanan yang kakak sekarang jalani, ada perbedaan antara musibah dengan bencana. Betul. Nah, bisa dijelasin nggak Kak? Bedanya gimana? Kalau musibah kan misalkan contoh, kalau kita kan ada SOP-nya. Misalnya bencana yang dikatakan musibah itu misalnya, contoh kebakaran satu rumah, itu kan musibah. Paling kita bantu cuman apa sih yang kita bantu? Misalkan sembako atau hygiene kit kita kirim. Tapi kalau bencana itu kan lebih dari misalkan beberapa RT kan gitu. Oke. Satu RT kan misal taruh paling kecil aja 65 kakak. Kalau habis semua, nah itu kan bencana dikalikan 4. Satu kakak dikalikan 4 kali 65 udah berapa? Nah itu kan luar biasa, makanya itu katakan bencana. Oke, berarti ada spesifikasinya sendiri ya. Betul. Ada bencana, ada musibah. Oke. Berarti kalau seandainya proses nih, kita sekarang ngomongin proses nih Kak. Proses bencana kebakaran lah. Contoh waktu itu pernah kejadian bencana kebakaran di daerah Setiabudi ya, kalau nggak salah ya. Yang belum lama ini nggak Tebet dah. Di Tebet ya. Sejauh-jauh Tebet kita kemarin. Tebet pernah kebakaran. Nah itu proses untuk kita minta bantuan di PMI, prosesnya seperti apa? Oke. Prosesnya sangat mudah ya teman-teman semua nih di media ataupun yang di rumah. Gampang, tinggal telepon bahwa kita kan ada nomor PMI ke 7980332. Nah, itu ada pelayanan ambulan 24 jam. Apabila terjadi bencana baik kebutuhan bencana misalkan musibah kebakaran ataupun banjir, silakan telepon ke situ. Karena apa? Itu melayani. Ambulan pun misalkan mobil jenazah kita butuh, silakan telepon kita aja cukup. Berarti karena lebih mudah, benar. Nah nanti yang tiket itu akan standby di sana, misalnya ada kebakaran, langsung jalan. Walau tanpa diketahui, karena kita udah ada linknya ya. Linknya sekarang di DKI itu ada 112. Itu nomor darurat pusat DKI ya. Itu sentral semua. Jadi pada saat terjadi bencana 112 udah mengumumkan, kita langsung jalan otomatis. Walaupun dari pihak keluarga nggak ngubungin, tapi udah 112 udah pasti otomatis kita akan jalan. Nah, terus SOP-nya gimana pada saat ini? Ini ada kebakaran cuma 3 rumah. 3 rumah. Terusnya gimana? Apakah ada bantuan dari PMI? Misalkan kita punya stok bahan-bahan natural, itu kita akan berikan. Tapi kalau kita SOP-nya itu yang kita akan bantu, contohnya kita misalkan korbannya itu lebih dari sekitar 250, di atas 250 kita bantu. Karena apa? Kalau 10 kan ibarat kita warga aja udah datang. Yang namanya itu yang sangat contoh baik di Indonesia tuh gitu ya. Perhatiannya ada 1-2 rumah, ya pasti tetangga-tetangga kiri kanan udah ngasih. Nggak perlu kan gitu. Nah, kalau misalkan dia bawa 50, itu kan tanggung jawab wilayah. Dia kan punya lurah. Lurah ada yang namanya kampung siaga bencana, ataupun sibatnya bisa. Kita bekerja dengan, Pak Jojo saya punya stok nih. Ya udah silakan masak buat itu. Karena cuman misalkan di bawah 50, itu seperti itu. Berarti tetap ada SOP-nya sendiri ya. Jadi jangan sembarangan. Nggak sembarangan kita main. Karena pernah beberapa kali saya dengar, ini mana sih PMI gini. Karena emang kita ada SOP dan prosedur yang ada ya. Dan lurah pun juga udah pada paham sekarang ini. Jadi setiap di bawah 200 nggak usah telepon PMI, karena udah otomatis itu bukan ranahnya PMI, karena kita masih bisa. Tapi untuk pertolongan pertama kita tetap datang ya. Yang namanya kan pelayanan ambulan tetap kita. Kalau ada jenazah kita tukar mobil jenazah, bukan mobil ambulan gawat darurat, kan 2 jenis mobil.
Karena emang kalau teman-teman datang ke markas PMI ini banyak banget mobilnya tuh. Luar biasa. Mobil jenazah ada, mobil ambulan ada. Ambulan ada kategorinya lagi. Ambulan kita ambulan servis, ambulan biasa, ambulan SPGDT, sistem pelayanan gawat darurat terpadu, itu benar-benar. Terus ada ambulan lagi, ambulan kalau yang transportasi hanya cuman ini aja ya, oksigen dong ada di dalam. Nah kalau ambulan SPGDT semua, monitor jantung, EKG semua ada di situ. Karena benar-benar itu gawat darurat terpadu. Nah ini menarik nih Kak, banyak banget jenis-jenis mobil ambulan. Kalaupun anggaplah seandainya ada salah satu warga yang dia cuma nelpon ke kita, butuh ambulan dong. Nah itu kita akankah menanyakan kembali pasiennya kenapa nih gitu? Apa ibarat kata kita ya udah jalanin ambulan yang ada. Yang namanya SOP permohonan ambulan tetap. Yang namanya ambulan kan kita harus tahu dulu jenisnya, terusnya riwayatnya seperti apa. Jangan sampai kita salah bawa. Misalkan orangnya sudah sekarat. Kita bawa ambulan transportasi dimana ada oksigen. Katanya dia kita pakai oksigen, kelebihan oksigen. Apa nggak membahayakan buat kita? Nah, jadi setiap ini kita tanyakan dulu, sakitnya apa? Oh ya fraktur, tungkai misalnya. Oke, berarti asumsinya adalah kita bawa ambulan SPGDT. Karena apa? SPGDT harus benar-benar itu sudah komplit ambulannya. Harus ada yang namanya bidas, kalok, udah pasti ada. Karena apa? Itu benar-benar emergency. Jadi kita bawa yang benar-benar ambulan SPGDT. Dan orangnya juga minimal ada perawat. Minimal, maksimal dokter harus ada. Karena itu udah aturan resmi sebuah ambulan ya. Karena pernah kita dengar kejadian yang kayak di waktu itu heboh sempat ada di Korea Selatan ya. Itu yang ada ambulan lewat terus dihadang sama mobil karena dikiranya ini nggak ada pasien, nggak ada ini, ternyata emang harus ada standarnya seperti itu. Betul. Dan juga buat seluruh masyarakat saya bilang kenali jenis bunyi ambulan. Ambulan ada pasien tuh udah banyak sekarang di IG ya. Betul. Makanya cobalah kita kalau misalnya udah kasihlah jalan buat ambulan karena benar-benar itu dalam keadaan darurat. Tapi kalau mobil jenazah tolong diperhatikan juga. Karena apa? Kalau namanya mobil jenazah mayatnya kan sudah mati, tinggal kita bawa. Nggak usah yang namanya nyebut-nyebut, yang usah nama ini. Walaupun pengawalan tolong diperhatikan. Tetap buat seluruh masyarakat. Karena setahu saya juga tetap ada aturannya tersendiri. Betul. Ya, ada undang-undangnya tersendiri. Betul. Kadang juga lucunya begitu sih di Indonesia. Ya. Masyarakatnya juga kita nggak tahu. Orang kalau udah mobil jenazah udah biarin. Orang udah meninggal kok nggak. Kecuali dia yang sakit, dia harus dukungan. Karena apa? Gimana caranya kita? Saya pernah bawa pasien. Ini pengalaman saya sendiri. Saya sama Mas Dedet teman saya tuh. Itu waktu itu dia jadi driver. Saya bilang, saya dari Rumah Sakit Cipto ke Cikampek 45 menit. Wow, Cipto ke Cikampek. Bayangin, 45 menit. Saya di belakang, keadaan sekarang. Dari rumah sakit harus dibawa pulang. Terus kita tanya, karena ini keluarga, salah satu keluarga. Pimpinan kita, saya bilang, yaudah kita bawa. Nyampe nggak? Bismillah. 45 menit, bawa SPGDT. Korban udah ini. Sampai rumah. Korban selamat, sehat, masih untuk hiduplah 2 minggu. Alhamdulillah. Berarti ini balik lagi harus kecerdasan masyarakat. Betul. Ya. Kecerdasan masyarakat dan juga kita kejelian. Karena kalau kita panik ya udah pasti apa yang mau kita lakukan nggak bakalan bisa. 45 menit bayangin radius berapa ambulan kita jalan. Jauh loh, Cipto ke Cikampek tuh, waduh. Bayangin. Kadang kalau ada jalan-jalan jam 7 udah pasti stuck lama banget. Nah, makanya inilah kita mencoba. Makanya kalau buat masyarakat juga kalau ada misalnya membutuhkan ambulan silakan dan ditanyakan. Ntar akan telepon kembali misalkan posko, dia akan menanyakan riwayatnya gimana Bu? Terus frakturnya karena apa? Oh jatuh di kamar mandi. Asumsi. Berarti kita akan ada cedera leher itu. Mereka akan persiapan alatnya benar-benar. Itu sudah istilahnya laporan kita menentukan ambulan yang akan berangkat. Betul. Dan juga kadang-kadang masyarakat juga nggak jadi kadang
Ya di mana rumahnya? Rumahnya masuk ke dalam. Nah itu kan butuh proses. Kita nggak mungkin yang namanya stretcher standby aja di sana. Tetap kan kita harus jalan ke masyarakat. Walaupun nah itu harus kita kasih tahu juga. Iya Pak, alamat kita dari gang itu lumayan lah, cukup jauh, sekitar 150 meter misalnya. Nah itu harus diomongin, itu secara detail. Karena kita tanyakan, jadi nggak sembarangan. Gitu, jangan sampai kita yang disalahkan. Oh ya, jangan sampai lah, karena itu bahaya juga sih. Tapi alhamdulillahnya kita sampai saat ini pelayanan masih tetap bagus di mata masyarakat. Terima ya, alhamdulillah. Oke. Menarik perihal posko dan relawan. Nah, apakah ada jam operasionalnya ataukah 24 hours atau biasanya lucu-lucuannya adalah 24 jam lebih 15 menit di sini? Jadi gini, kita tiket pelayanan posko itu kita bagi 2 shift pagi dan shift malam. Shift pagi itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, shift siang, shift kedua yaitu jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, biasanya yang sering terjadi musibah itu kan malam menjelang pagi. Nah, itu. Nah, makanya kenapa biasanya di luar itu banyak teman-teman yang standby. Yang saya nggak pikir, tapi saya mau standby. Silakan, kita welcome. Tapi ingat, yang namanya SOP, protokol kesehatan dalam masa pandemi ini tetap kita selalu jaga. Biar tidak berdekatan, tidak berkerumun. Tapi tetap yang namanya teman-teman relawan kan kadang-kadang sulit juga. Kan yang namanya wabah, kita sehat-sehat aja. Ya itu kan yang menjadi kendala. Tapi tetap yang namanya SOP tetap kita jalani. Di ambulan pun kita tetap yang namanya ini, setelah mau bawa pasien COVID atau non COVID, tetap sterilisasi. Setelah pemakaian harus sterilisasi. Oh, berarti sudah ada SOP-nya sekarang wajib ada pembersihan. Mau baik mobil jenazah, apapun mobil yang ada di sini harus disterilisasi. Misalkan contoh kita, yang masih tanya tadi masalah spraying ini kan sering ke daerah-daerah yang kontaminasinya. Apalagi sekarang Jakarta, zonanya bukan merah lagi, zona hitam. Karena udah banyak kluster rumah tangga yang terjadi. Nah, kita mencoba setiap habis aktivitas apapun, teman-teman selalu sterilisasi. Baik teman-temannya, anggota relawannya, bahkan mobilnya kita sterilisasi. Karena buat memudahkan kita nggak tahu, dia nyaman di sana. Tapi virus itu kan bisa nempel di dalam mobil. Iya, bisa. Nah, itu kepegang namanya relawan. Nah, makanya kenapa saya bilang setiap habis pemakaian itu dibersihkannya di sini di sini langsung ya. Oke. Sebelum ke spraying nih, berarti masyarakat sudah ibarat kita sudah sosialisasikan ya. Betul. Untuk pelayanan piket posko, ambulan atau mobil jenazah kita alhamdulillah standby 24 jam. Betul. Dengan jumlah relawan yang insya Allah tidak mengecewakan dan sistematisnya juga SOP-nya juga sudah ada. Cuman balik lagi untuk viewers kita tekankan pada saat dia menelpon, kita diusahakan sebutkan dulu kejadiannya apa. Terjadi karena apa? Misalkan jatuh di kamar mandi, oke, jam berapa? Terus usianya berapa? Ya, jenis kelaminnya apa? Itu. Oh, berarti sebutkan nama, kejadiannya apa, sama kejadiannya apa, aja, iya. Terus jenis kelamin. Oke, berarti itu udah clear. Itu udah insya Allah kita akan sudah siap ya. Karena kita juga ada rujukan. Ada kartu rujukan di dalam ambulan, ditulis nama, jenis kelamin, terus apa yang kita lakukan. Itu ada sebelum kita masih ke rumah sakit. Ini menarik juga menurut saya perihal spraying nih. Nah, PMI sendiri melakukan kegiatan spraying seperti yang kita sering lihat ya di Instagram kita juga beberapa kali spraying, terakhir di daerah Jagakarsa ya kemarin. Yang terakhir itu tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Yang serentak dari gubernur karena di DKI Jakarta udah zonanya hitam, makanya gubernur ambil tindakan. Kita punya SDM berapa sih sebenarnya? Saya pengen lihat. Nah, akhirnya dibentuklah di Balai Kota, di apel. Habis itu serentak kita di Jakarta Selatan ada 4 titik. Ada 4 titik. Di Cilandak Barat, di Rawajati, Serengseng Sawah, satu lagi ada 4 titik. Serengseng Sawah itu paling banyak. Dari satu kelurahan
dia kan ada 19 RW, hampir rata 75% RW terdampak Jagakarsa. Aduh, rumah saya lagi itu. Apalagi itu dampak, apalagi sekarang yang namanya makam kan udah dijadikan pemakaman khusus COVID. Iya, di Rengseng Sawah. TPU Rengseng Sawah sekarang udah jadi itu. Itulah yang kayak gitu, makanya kita mencoba. Sebenarnya kalau yang namanya udah di TPU itu udah aman karena sterilisasi benar-benar. Tapi yang jadi kendala ini kan banyak masyarakat yang OTG merasa sehat tapi dia kena, tapi merasa sehat. Itu yang kita susah hindari. Karena apa? Dia merasa sehat, gue bisa jalan, gue bisa makan, gue nggak ngerasa apa-apa. Nah itu yang jadi kendala. Makanya kenapa klaster rumah tangga lebih banyak gitu. Nah inilah yang kita mencoba kesadaran dari teman-teman, dari masyarakat sendiri itu. Ya bagaimana kalau bisa merasakan tidak nyium bau, ya kan? Merasakan sering batuk lebih dari 3 hari, tolong laporkan. Laporkan segera, biar dia ambil tindakan. Itu kita sehat, badan sehat, jiwa raga sehat, tapi yang namanya virus itu kan di dalam. Iya. Kabar terakhir pun juga yang saya tahu sekarang, bupati di daerah Jawa Timur sudah vaksin pun malah ternyata didiagnosa positif. Itu ya. Makanya itu yang terjadi. Kalau bisa, saya minta kepada seluruh masyarakat di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, tolong kalau bisa memiliki tidak mencium bau, merasakan badan tidak enak, linu-linu, silakan laporkan ke pihak kesehatan. Kalau malu, lapor ke PMI. Itu udah paling aman banget menurut saya. Lapor ke PMI, kita akan ambil tindakan. Oh, berarti dengan kata lain, kalau seandainya seorang warga itu sudah didiagnosa positif, harus melakukan isolasi, PMI bisa memfasilitasi? Kalau memfasilitasi kan enggak, kita kan melaporkan kepada dinas terkait karena malu kan, misalnya masyarakat malu nih dengan ini, nah kita ambil tindakan. Siapa? Kan ada yang namanya ketua gugus COVID. Berarti regulasinya adalah warga yang terpapar COVID, dia malu melaporkan ke dinas, yaudah ngomong ke PMI, nanti PMI yang melaporkan ke dinas. Karena apa? Kita kan membantu pemerintah. Makanya kita silakan. Yang biasa kalau masyarakat nggak mau, contoh nggak usah jauh-jauh di rumah saya sendiri, dia merasakan nyium tidak bau, tidak merasakan nyium bau, tidak merasakan ini, saya bilang tolong periksa. Oh nggak mau, saya ajak kantor PMI, terus periksa, ini silakan tes positif, udah. Saya bilang rumahnya layak tidak untuk dilakukan isolasi mandiri. Ternyata tidak. Berarti kita harus bawa siapa? Kita telepon pihak RT RW. Kan biasanya masyarakat nggak mau. Takut ini bukan. Yang namanya ini kan virus. Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia itu. Jadi kenapa imun kita rendah itu kan bisa masuk? Nah dari situ. Makanya kalau merasakan tidak enak badan, tidak merasakan nyium bau, silahkan langsung aja. Karena udah pasti otomatis. Ibarat kata jangan malu tapi nyusahin masyarakat. Ya itu yang akan terjadi sekarang ini. Dia merasa sehat, merasa tidak ada beban, tapi di dalamnya itu membawa virus yang akibatnya bisa menularkan kepada orang-orang yang sehat. Kalau yang sehat masih bisa tertahan dia. Tapi kalau yang sakit punya riwayat itu yang membahayakan. Makanya kita mencoba pada masyarakat kalau merasakan tidak enak badan atau tidak menyumbang silahkan melaporkan. Langsung laporin pokoknya. Iya. Kalau takut melaporkan RT RW ya laporin berani. Oke. Perihal spraying nih Kak. Ya. Kalau tadi tanggal 10 adalah instruksi dari Betul, benar. Kalau seandainya saya nih sebagai warga, aduh nih mau di spraying nih, itu prosesnya bagaimana? Prosesnya lebih mudah. Jadi gini Kak Irfan. Jadi ini buat seluruh masyarakat juga dimanapun Anda berada. Misalkan contoh, saya butuh di spraying di rumah saya. Izin aja RT, saya mau gimana nih caranya lakukan spraying. Bikin surat permohonan pengajuan spraying untuk di warga saya. Berapa jumlahnya? Misalkan yang terpapar 3 rumah, berarti sekitar 5 kiri kanan. Itu kalau melakukan spraying PMI. Karena apa?
banyak instansi yang tidak mau melakukan spraying karena takut kekhawatiran mereka, karena SOP mereka tidak boleh masuk ke dalam rumah. Adapun instansi yang begitu, dia setiap kali nyemprot, tapi tidak pernah melakukan, kalau minta rumahnya nggak pernah. Tapi kalau PMI gimana caranya? Inilah pelayanan kita. Berikan yang namanya sugesti masyarakat selalu, kalau sudah disemprot PMI aman. Oke, berarti penyemprotan itu kalau seandainya ada suspek. Iya. Tapi kalau seandainya kondisi rumah saya tidak ada suspek, tapi minta spraying, silakan. Tetap bisa. Tetap pengajuan surat. Ini berarti informasi baru nih buat teman-teman nih. Yang nggak ada ini tetap. Misalnya, kita kan namanya kekhawatiran. Virus itu kita tidak pernah terlihat. Yang namanya kekhawatiran ini, dampak dari ini, itu silakan. Pak, saya mau disemprot, bikin aja surat pengajuan. Dan sekarang kita lebih mudah kok, bisa WA selesai. Iya. Banyak kan masyarakat mau lurah, camat, apapun, rumah saya semprot. Rumah saya. Kenapa? Ya namanya pelayanan. Iya, berarti kita berikan. Sekarang sudah dipermudah lagi. Betul. Dengan WA aja cukup. Nggak perlu harus kita bikin surat atau bawa antar-antar ke kami. Kenapa? Mengurangi dampak-dampak yang terjadi. Nah, oke Kak, perihal tadi kita sudah penanganan sudah, tinggal cara tesnya nih. Di markas PMI Kota Jakarta Selatan sendiri, apakah menyediakan seperti rapid, swab antigen atau seperti apa? Dan prosesnya seperti apa? Sebenarnya kita di sini tadi kita mau mencoba bagaimana PMI bisa nggak kita ngomong, karena kan orang paling masalah mindsetnya tentang PMI semua serba gratis. Iya. Benar ya. Nah, tidak menutup kemungkinan itu pasti seperti itu. Betul, karena hampir ada semua yang masyarakat mau berobat, tapi tetap dia percaya sama PMI. Nah, sampai saat ini kita tidak pernah yang namanya melayani orang sakit sekarang karena terjadi wabah ini ya. Kita tidak melayani untuk masyarakat berobat di PMI. Tapi yang namanya tes rapid antigen maupun rapid antibody, bahkan swab antigen itu silahkan di PMI. Cuman ada paling biaya pengganti alat tersebut. Alatnya ya, tetap ya. Biaya pengganti alat tersebut kita nggak mahal paling. Ya karena kan itu kita nggak disubsidi. Berarti hampir sama kayak kita membutuhkan kantong darah. Betul. Kita tidak memperjualbelikan jasa, tapi berkata prosesnya, alat-alatnya dan segala macam itu yang tetap ya istilahnya. Itu yang kita nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada subsidi, makanya kita mencoba. Kenapa kita kalau mau tes silakan. Banyak kan orang malu. Takut ketahuan kita di puskesmas rapid di mana takut gitu yang mana di mana. Silakan. Kita akan ganti biaya untuk itu doang alatnya itu. Ya paling kalau di rumah sakit 300.000, kita paling 200.000 di bawahnya karena alat itu udah berikut sama surat-surat semua gitu. Oke. Berarti masyarakat yang mau melakukan tes COVID-19 bisa langsung datang ke markas, masuk ke medical center. Betul. Kita punya klinik. Silakan, klinik kita ada 24 jam sih, belum berani 24. Kasihan juga Kak. Kasihan perawat kita. Tapi yang pasti 24 jam adalah pelayanan ambulan mobil jenazah ya. Pelayanan posko itu 24 jam. Tetap buat masyarakat silakan jam berapa aja masyarakat membutuhkan ambulan, mobil jenazah, dipersilakan. Tinggal telepon jangan lupa ke 798 0332. Itu call center PMI Kota Jakarta Selatan tentang pelayanan. 798 0332. Itu harus dicatat ya teman-teman ya nomornya ya. Masuk salah satu nomor penting berarti. Nomor penting itu. Ada semua sekarang dimasukkan dalam nomor penting. Dari kelurahan juga ada, dia selalu mencatat. Semua kelurahan udah mencatat. Oke. Perihal tadi sudah kita agak sedikit membahas masalah bencana, terus kita membahas masalah COVID-19, spraying. Perihal donor darah nih kan. Ini apakah masuk dalam list pelayanan juga atau bagaimana? Pelayanan donor darah termasuk dalam pelayanan. Tapi sekarang kita membedakan karena apa? Mereka ditempatkan di sini. Jadi ada kepalanya sendiri. Oh, ada kepalanya sendiri. Ada kepalanya. Jadi donor darah tetap semua administrasi baik keuangannya semua ada dari provinsi. Cuman wadahnya ditaruh Jakarta Selatan.
Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita yang punya selatan sendiri. Mudah-mudahan. Karena kan kita layani, karena kebutuhan darah semakin banyak, semakin meningkat. Kenapa? Dari sekian kita belum berani biaya operasionalnya atau kosnya yang terlalu tinggi. Karena kita nggak punya alat, nggak punya. Tapi kita fasilitasi buat ruangan donor udah mencukupi standar. Itu unit transfusi donor darah. Nah, makanya kita mencoba mudah-mudahan berkat doa bantuan masyarakat semua di seluruh Indonesia maupun khususnya di Jakarta Selatan, silakan kalau mau berdonasi untuk mengembangkan donor darah silakan. Karena apa? Saya setiap hari yang namanya orang membutuhkan darah tuh hampir. Iya. Kadang juga kita ngelihat di WhatsApp ya, ada yang membutuhkan donor darah golongan ini gini. Benar. Dan juga kadang masyarakat sendiri itu kadang takut karena ada COVID-nya. Sebenarnya nggak masalah. Mereka donor darah itu bagus. Yang penting pada saat itu dia tidak terkontaminasi, dia terpapar COVID. Nah, dan yang pun terpapar COVID, dia pada saat setelah selesai isolasi mandiri di rumah selama 1 bulan, dia bermanfaat. Bisa donor convalescent. Iya. Yang dicarikan untuk apa? Saudara kita yang terpapar COVID yang membutuhkan itu kan manfaatnya ada. Jadi yang terpapar COVID jangan takut juga nggak bisa donor. Bisa. Malah itu yang plasma darahnya. Plasma darahnya orang akan cari. Kenapa? Buat yang terpapar itu sangat luar biasa. Kita dikasih keberkahan, dikasih ini sama Allah, ya kan? Terpapar aja masih bisa dibutuhkan darahnya, plasma darahnya. Nah, itulah. Makanya saya bilang sama masyarakat, Anda jangan takut. Anda jangan takut untuk berbicara bahwa Anda terpapar COVID. Nggak usah. Bukan jadi sebuah aib, tapi yang memang harus kita tangani secara bersama-sama ya. Gimana caranya? Ayolah kita mencoba. Kenapa? Ini sangat luar biasa. Orang yang terpapar COVID itu bukan suatu aib, tapi dia mencoba bagaimana masyarakat itu bisa peduli dan bisa dengan yang lainnya. Itulah kita akan cari tahu. Gitu. Oke, ini saya agak sedikit kepo nih sekarang. Dari periode kita anggap periode 2020-2021 sekarang. Jenis pelayanan apa sih Kak paling banyak yang diadukan ke PMI Kota Jakarta Selatan? Kalau jenis pelayanan ya sekarang ya pelayanan ambulan sama itu aja. Ambulan mobil jenazah yang paling banyak ya. Paling banyak. Tapi dalam keadaan COVID kita tidak perkenankan untuk teman-teman membawa karena sudah ada SOP-nya di masing-masing. Kenapa di PMI Jakarta tidak menangani masalah pasien COVID? Karena udah ada SOP-nya. Kita bekerja sama, misalkan ambulan Palang Hitam, karena dia tiap hari ngirim gitu. Oh, berarti pelayanan untuk sekarang paling banyak adalah mobil jenazah dan mobil ambulan. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah mobil ambulan PMI tidak bisa untuk membawa pasien COVID karena sudah ada SOP-nya sendiri dari Pemprov berarti. Betul. Karena bukan apa-apa, kita tidak mau karena udah ada jelas seperti itu. Karena yang boleh mengambil itu adalah ambulan puskesmas, baik puskesmas kelurahan maupun puskesmas kecamatan. Jadi tetap dibalikin lagi ke sini. Betul. Nah, saya agak sedikit kepo nih Kak. Kita balik lagi deh emang karena COVID-19 yang banyak banget ya. Nggak habis-habis lah untuk kita bahas lainnya. Mungkin sekaligus untuk biar kita juga memberitahukan ke teman-teman. Standarisasi rumah yang layak untuk menjadi ISMAN itu seperti apa sih? Isolasi mandiri minimal kalau rumah misalkan kita dalam keadaan satu keluarga itu sekitar ada 8 orang. Nah, kita kalau rumahnya cuma jadi satu, kalau bisa jangan dijadikan ruang isolasi mandiri. Karena apa? Virus itu kan menempel dalam satu ruangan ini, misalkan. Nah, makanya yang dikatakan boleh dilakukan untuk isolasi mandiri, dia misalkan punya lagi lantai di atas. Kamar mandinya di dalam kamar. Nah, itu lebih bagus. Jadi itu bisa dikatakan buat isolasi mandiri. Tapi kalau nggak ada, jangan. Tapi kalau misalnya ada lagi kamar mandinya cuma satu di bawah, kita harus turun naik turun. Nah, itu nggak maksimal. Lebih baik jangan. Lebih baik jangan isolasi di luar. Tapi kalau kita punya kamar mandi di atas, walaupun di luar silahkan. Yang penting selain yang terpapar, jangan ada orang lain lagi di situ. Itu walaupun kondisi rumahnya kan biasanya ada ya rumah-rumah minimalis sekarang tangga yang atasnya tidak tertutup. Gitu. Itu it's okay berarti. Oke. Karena apa? Kita bisa buat fasilitas misalkan contoh kita
buat berjemur, buat ini itu layak. Masih layak ya, berarti untuk teman-teman juga jangan dipaksakan ya, kalau seandainya memang kondisi rumahnya tidak memungkinkan untuk menjadikan isolasi mandiri, lebih baik melakukan isolasi mandiri di luar ya. Kalau bisa ya, yang minimal mereka lapor lah, itu aja. Kalau lapor pasti yang namanya masyarakat pasti akan membantu. Karena saudara-saudara kita siapa lagi kalau bukan tetangga kita yang akan membantu kita. Makanya jangan masyarakat jangan sungkan untuk melaporkan apabila menemukan gejala dan tanda. Laporkan saja, ya. Dan itu bukan jadi suatu aib. Tetap pasti kita akan bantu. Oke, siap. Nih, aduh, padahal pengen ngomong banyak nih sama Kak. Sama nih, kita masih banyak yang belum kita bicarakan, tapi lain kali ke depannya kita bisa akan lebih baik lagi. Dan juga masyarakat jangan sungkan-sungkan kalau untuk menanyakan pada hashtag di KMI ya. Oke, mungkin dari Kak Junet sendiri ada closing statement Kak yang bisa disampaikan ke teman-teman Kak? Oke, buat seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta Selatan, nah jangan lupa kita selalu ikuti protokol kesehatan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jangan lupa juga jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Hindari berangkat berpergian ke rumah sakit karena apa, itu udah banyak wadahnya ya, udah banyak yang terpapar virus. Makanya di sini coba jangan lupa kalau bisa jangan pergi jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Terima kasih dari saya selaku staf bidang pelayanan, mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Junet. Akhir kata, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena dengan cara seperti itu, kita bisa membantu masyarakat, pemerintah, ataupun untuk diri kita sendiri untuk mengembalikan kehidupan kita seperti sedia kala dan bisa untuk menjaga kesemuanya. Jangan lupa perihal itu, dan saya akan mengingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang akan nantinya membutuhkan pertolongan kepada PMI, teman-teman bisa menghubungi ke 021 798 0332. Saya ingatkan sekali lagi ke 021 798 0332. Itu nomor penting banget ya, harus ada di ponsel kalian sih kalau menurut saya. Karena itu ada untuk ambulan, untuk mobil jenazah, ataupun untuk pertolongan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Vanessa. Dan untuk mendukung channel ini, teman-teman saya harapkan bisa like, subscribe, ataupun share informasi-informasi penting untuk di lingkungan wilayah Jakarta Selatan. Untuk informasi yang lainnya, mungkin teman-teman bisa untuk follow beberapa media sosial kita. Ada di Instagram di PMI Jaksel, di fanpage Facebook kita, ada di PMI Jakarta Selatan, ada di akun Twitter kita di PMI Jaksel, atau teman-teman bisa juga nih melalui email kita untuk memberikan saran ataupun bisa untuk memberikan laporan ataupun apa, bisa email kita ke pmi_jaksel@yahoo.com. Dan akhir kata untuk menutup kita, siapa saja bisa untuk melakukan perubahan kita. PMI selalu bantu. Jakarta Selatan bangkit. Saya Ivan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.